Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Kita bersama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur dari berbagai kota, kami berkumpul untuk belajar Alkitab. Tuhan, ada teman-teman, ada yang dari Singapura, ada yang dari Jakarta, dari Makassar, dari Tulung Agung. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, ada Pak Beni juga dari Amerika, kami bersyukur boleh ikut dan kami bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan. Berkati setiap kami untuk boleh bersama untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami telah belajar tokoh mengenai Yusuf selama 3 kali pertemuan. Dan hari ini pertemuan keempat yang terakhir, Tuhan tolong kami mengerti. Melalui firman Tuhan kami disegarkan, dikuatkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita buka di dalam Kejadian pasal 43. Saya undang karena ini cukup panjang, ada 34 ayat, kita seorang membaca 4 ayat. Kejadian pasal 43, satu orang baca 4 ayat. Silakan yang mau duluan, yang sudah ketemu silakan. Kejadian 43, satu orang 4 ayat. Kejadian 43, satu orang 4 ayat. Kejadian 43, silakan. Yang pertama siapa? Silakan. Satu orang 4 ayat. Kesemua ayat kita baca ada 34 ayat. Mungkin saya dulu ya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Silakan yang lain, Pak Tepri. Ayat 5, tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang. Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata bahwa bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Terima kasih Pak Beni. Silakan yang lain, teman-teman. Ayat 9, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Ayat 11, lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balasan dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Ayat 12,
Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karung itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Amin. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Ayat ayat 13, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Iya, Ayat 17, orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa di sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawa kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki juga. Keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu Yusuf sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Ya, silakan satu orang lagi terakhir 5 ayat. Lalu halo, bisa didengar nggak? Iya, bisa. Ya. Sorry. Ayat 30, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicari
nyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Ayat 33, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya, Amin. amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membacakan firman Tuhan. Mohon maaf tadi saya masukin ambil lagu dari YouTube, ternyata tidak masuk suaranya. Nanti sebelum kita tanya jawab dan kita berdoa syafaat, kita akan nyanyikan satu pujian. Saya akan ambil dari laptop saja. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah belajar mengenai kisah Yusuf 3 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan keempat dan yang terakhir kita membahas bagaimana kehidupan Yusuf yang begitu agung. Kita sudah melihat, mempelajari dari dia masih muda, sampai kemudian dijual ke Mesir, dan kemudian dia juga mengalami yang namanya difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, dan akhirnya dia diangkat menjadi seorang perdana menteri dalam kehidupan atau di dalam kerajaan Mesir, menjadi berkuasa orang nomor 2 di seluruh Mesir, dan dia mempunyai pangkat yang sangat tinggi, dan Tuhan memberi kepada Yusuf upah yang sangat besar karena Yusuf setia, beriman kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita belajar hari ini, poin pertama adalah ratapan seorang yang mengalami kesulitan. Kehidupan seringkali tidak berjalan dengan lancar, seperti yang kita mau. Kadang-kadang Bapak Ibu kita mau seperti ini, hasilnya seperti itu. Kita ingin yang A, kita dapat yang B. Kita ingin ke timur, Tuhan arahkan ke barat, dan seterusnya. Kita mengalami sesuatu yang bukan keinginan kita sendiri. Nah, waktu kita menghadapi hal tersebut, kita bisa meratap. Pelajaran pertama adalah ratapan seorang yang mengalami kesulitan. Ya, kadang-kadang kita cenderung memberi respon yang negatif daripada secara positif. Kadang-kadang ada orang berkata, kenapa jadinya buruk? Orang lain berkata, saya kesal karena orang itu membuat saya marah. Orang lain lagi berkata, saya sedih karena saya kehabisan uang. Ada orang lain lagi berkata, saya sakit, berobat nggak sembuh-sembuh. Kenapa ya aku hidup seperti ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita marah, kita mengomel, kita kesal, kita menggerutu, kita menjadi orang yang bersedih hati, bermuka muram, memberi respon secara negatif. Kemudian manusia juga seringkali cenderung memandang masalah secara horizontal daripada vertikal. Kita ketika menghadapi hidup yang sulit, kita menyalahkan orang lain. Menyalahkan teman, menyalahkan saudara, menyalahkan orang tua. Dan kita pun akhirnya menggerutu. Dan kita menganggap bahwa kita punya masalah karena orang lain yang berbuat salah kepada kita, bukan karena salah kita. Dan seterusnya. Kita memandang secara horizontal. Kita tidak melihat bahwa ada rencana Tuhan di balik kesulitan yang kita hadapi. Harusnya kita memandang secara vertikal, lihat Tuhan maunya apa waktu kita menghadapi kesulitan dan masalah dalam kehidupan ini. Berikutnya, kita cenderung menolak sesuatu yang baru, khususnya jika sesuatu kelihatan terlalu baik sehingga tidak nyata. Nah, kadang-kadang ada orang yang bukan saja hal buruk, dia kesel. Tapi hal baik pun dia bilang, wah, kok bisa tiba-tiba baik ya, begitu ya. Kok kenapa bisa dapat uang lebih banyak ya hari ini? Kita akhirnya merasa bahwa, wah, nggak mungkin sih,
kalau hidup senyaman ini, segampang ini, semudah ini. Kadang-kadang ada hal baik pun kita nggak bersyukur sama Tuhan. Kita diam saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini ada hubungan dengan cerita bagaimana Ruben menjelaskan permasalahan kepada Yusuf. Ruben meminta agar Benyamin pergi supaya bisa menjemput Simeon yang ditahan. Yakub merespon dengan negatif, ya. Kemudian mereka cemas karena menemukan uang dalam tempat gandum. Waduh, ini gimana ya? Ini penyebabnya kita ini ditangkap gara-gara uang dalam gandum ini. Kita dianggap mencuri, ya. Dan ini yang terjadi ketika waktu itu, ya, mereka semua, yaitu anak-anak Yakub, mereka takut kepada hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Padahal itu ketika mereka menghadap Yusuf selaku Perdana Menteri, Yusuf bilang, atau anggota Yusuf bilang seperti ini, itu Tuhan yang menaruh uang dalam gandum kamu. Nggak usah khawatir. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang daripada daripada Yusuf atau anak-anak Yakub yang 11 orang itu, mereka merasa takut karena mereka menemukan harta di dalam gandum-gandum mereka. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Yakub marah dan berkata kepada anak-anak daripada dia sendiri, "Kenapa kamu bilang ada adik kamu? Ya, kenapa kamu bilang jujur?" Ya, Yakub adalah seorang penipu. Bapak Ibu jangan lupa kita belajar bahwa Yakub itu seorang penipu. Dia pernah dia seorang penipu. Dia menipu daripada Esau, mengambil hak kesulungan daripada Esau meskipun diminta oleh eh, ibunya Ribka. Nah, di sini Yakub bilang, "Kenapa kamu nggak menipu saja kepada Perdana Menteri itu yang disebut Yusuf?" Ya, akhirnya disebut Yusuf, mereka tahu. Nah, inilah yang kita melihat bahwa ini terjadi di dalam kehidupan daripada anak-anak Yakub. Nah, di sini kita melihat bahwa seharusnya di dalam masa masa sulit, kita harus akui kita adalah orang-orang yang mentalnya negatif. Saat kita ada masalah, ada kesulitan, berdoa sama Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Berikutnya, paksakan kita fokus kepada vertikal. Jangan kita melihat sesuatu masalah secara horizontal saja, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya uang, kalau kita ada masalah, kalau kita sakit, tanya Tuhan. Tuhan maunya apa sama hidup kita? Jangan khawatir. Hadapi masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Berikutnya adalah Amin. tetaplah terbuka dengan gagasan yang baru. Ya, kita harus terbuka dengan kalau kita ada mendapatkan kebahagiaan atau hal yang baik, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menolong kepada kita. Yang kedua, kita akan belajar yaitu bahwa semua ketakutan kita akan diubah menjadi anugerah. Perhatikan ketika saudara Yusuf datang dengan Benyamin, maka Yusuf mempersiapkan jamuan yang begitu mewah. Mereka semua datang dengan membawa uang 2 kali lipat. Lalu kemudian mereka semua ketika merasa takut, mereka berkata, "Kan kita ini ditangkap supaya disergap menjadi budak dan keledai kita akan diambil." Nah, ini mentalitas daripada saudara-saudari Yusuf. Mereka merasa takut karena mereka dulu telah berbuat dosa. Sehingga mereka pun takut karena dosa-dosa mereka di masa lalu. Padahal ketakutan mereka itu diubah menjadi anugerah oleh Tuhan. Akhirnya pelayan itu berkata daripada pelayan-pelayan Yusuf di Mesir, aku sudah menerima uang kalian. Itu uang adalah harta terpendam. Jangan khawatir bahwa kamu akan tetap disertai oleh Tuhan. Akhirnya di situ Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. "Ini aku Yusuf." Mereka kaget. Tetapi di sini kita bisa melihat, di sini Yusuf melepaskan emosinya. Jadi kita baca bahwa Yusuf ke kamar, dia menangis dulu. Dia bilang, "Ya Tuhan, aku bertemu kembali dengan saudara-saudaraku. Nggak nyangka aku bisa ketemu kembali ketika aku sudah pergi jauh dari Kanaan ke Mesir." Tetapi Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Ya, mereka semua akhirnya makan bersama-sama.
dan akhirnya mereka makan dengan Yusuf. Tetapi Benyamin mendapat 5 kali lebih banyak. Ya, saya bayangin kalau Yusuf dengan saudara-saudaranya itu makan satu orang satu potong ayam. Benyamin dapat 5 potong ayam. Yusuf dan saudara-saudaranya makan satu mangkok sop. Saudara Benyamin dikasih 5 mangkok sop. Wah, banyak sekali ya. Yusuf dan saudara-saudaranya makan satu potong perkedel. Benyamin dapat 5 potong perkedel dan seterusnya. Ya, ini adalah luar biasa. Yang ketiga, Yusuf memperkenalkan diri. Yusuf dianggap agung. Kenapa? Karena imannya kepada Allah dan respon positif kepada kehidupan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kehidupan di zaman ini, kita seringkali melihat banyak orang tidak menjalani kehidupan dengan perspektif dari Tuhan, ya. Tetapi Yusuf mau punya iman yang teguh kepada Tuhan dan dia melewati semua ujian itu dan akhirnya dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Dan itu membuat sekali lagi saudara-saudaranya itu menjadi kaget. Ya, dia mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Mereka kaget dan mereka tidak pernah ketemu segitu lama. Dan akhirnya Yusuf mau mengatakan kepada saudara-saudaranya dengan penuh kasih. Di sini ada anugerah yang diberikan kepada saudara-saudaranya oleh Yusuf. Yusuf adalah manusia agung. Bapak Ibu melihat Kejadian 15:20 mengatakan, ketika saudara-saudara Yusuf itu, ayahnya sudah meninggal, Yakub. Kalau kita mempercepat cerita ini, Yusuf itu kemudian saudara-saudaranya bilang, "Wah, ayah sudah meninggal. Bisa jadi Yusuf membalas dendam kepada kita karena ayah sudah meninggal." Saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf. Mereka semua bersujud. Bapak Ibu, satu dosa hari ini ada Kejadian pasal 4950 yang menceritakan kisah di akhir kehidupan Yusuf. Satu dosa pagi ini tidak sangka sama dengan bahan renungan saya yang saya bahas di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Saya membaca itu, saya merasa sangat tersentuh hati saya. Ketika saudara-saudara Yusuf itu datang, ayah mereka sudah meninggal, Yakub sudah dikubur. Mereka bilang, "Kami jadi budakmu sekarang." Tetapi Yusuf berkata, "Aku inikah pengganti Allah?" Itu kalimat yang luar biasa, Bapak Ibu. Di saat itu Yusuf bisa balas dendam. Benar nggak, Bapak Ibu? Kita kalau dikecewakan oleh orang, kalau kita dikhianati oleh teman kita, sahabat kita, atau saudara kita, bahkan saudara kita pasti akan marah. Kita mungkin bilang, "Pukul dulu," begitu ya. Balas dulu. Marah dulu. Tumpahkan emosi dulu. Tetapi Yusuf sama sekali tidak demikian, Bapak Ibu. Dia berkata, "Apakah aku ini pengganti Allah?" Itu kalimat yang begitu agung, Bapak Ibu. Kalimat yang keluar dari manusia yang begitu luar biasa, indah. Bapak Ibu, Yusuf itu jadi budak itu bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Bertahun-tahun dia jadi budak. Terpisah dari keluarga, malah mempunyai kerinduan begitu dalam kepada orang tuanya. Dia tahan, dia sedih, dia kecewa. Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan, Bapak Ibu, berapa hari dia menangis, berapa bulan dia bersedih, berapa tahun dia kecewa kepada saudara-saudaranya. Tapi waktu dia punya kesempatan buat balas, dia bilang, "Apakah aku ini pengganti Allah?" Dia tetap punya kebesaran hati. Dia punya sifat mengampuni yang begitu luhur, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah dikecewakan oleh pimpinan saya, oleh seorang yang memimpin saya. Kecewa itu ada, Bapak Ibu. Rasanya mau marah kalau ketemu, tapi untung ketemu nggak pernah marah, begitu Bapak Ibu ya. Belajar dari kehidupan Yusuf yang begitu agung. Bapak Ibu terkasih, apa yang membuat kita kecewa hari ini? Apa yang membuat kita sedih pada hari ini? Ingat peristiwa Yusuf. Dia pun menghadapi kekecewaan, tetapi dia membalas dengan kehidupan yang begitu agung. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita menjadi orang percaya, mari kita bersama-sama mau melihat kehidupan Yusuf ini, karena dia mampu menyatakan iman kepada kita.
emas yang murni. Walau ditutupi, tetaplah emas. Bayangkan, emas di dalam lumpur. Ketika diangkat dari lumpur, dibersihkan, tetaplah dia berkilau, tetaplah dia bercahaya. Sebenarnya ketika kita lihat kuningan yang disepuh sebaik apapun, itu tetaplah kuningan. Dan itu bukan emas. Ketika kita mampu melihat dengan iman kita, kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Bapak yang terkasih, firman Tuhan sampai di sini. Kalau kita nanti ada tanya jawab membahas mengenai kisah Yusuf, kita akan tanya jawab. Sebelumnya saya akan tampilkan satu pujian. Kita menyanyikan pujian lagu berikut ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan stop ini dulu untuk rekam.